Kisah ini menceritakan tentang sesuatu yang bermula dari sebuah rasa penasaran. Sejak peristiwa itu, kebahagiaan yang ia dapatkan dari ibu istrinya, membuat ia benar-benar melayang jauh tinggi. Perkenalkan, namaku Anwar, dan saya berumur 30 tahun. Istri saya bernama Lisa, dan berusia 28 tahun. 2 tahun menempuh hidup bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang momongan. Sampai suatu saat, ibu mertuanya, yang bernama Bu Ratna, dan berusia sekitar 52 tahun itu datang ke rumah Anwar. Pada saat itu, ia merasa ada gelagat yang aneh dari ibu mertuanya itu, tepatnya, pada saat ibunya menanyakan perihal, kenapa aku dan istriku belum juga bisa memberinya seorang cucu. Sambil menanyakan hal itu, mata Bu Ratna sering kali tertangkap oleh Anwar sedang melirik terus ke satu arah yang paling istimewa dari Anwar. Yuti memang mempunyai sesuatu yang cukup bagus, dan banyak disenangi oleh kaum Hawa selama ini. Dengan tinggi 173 cm, dan berat 60 kg, dengan kulit sawo matangnya, yang tentunya menjadi satu daya tarik tersendiri bagi setiap wanita. Tidak terkecuali Bu Ratna, mertuanya tersebut. Dari cara Bu Ratna berbicara, dan sorot matanya, mungkin dia tengah bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah menantuku itu yang tidak bisa menyemai benih? Mungkin begitu pikirannya. Beberapa hari setelah kedatangan Bu Ratna ke rumahnya, hari itu, Anwar melihat Bu Ratna sedang berjalan di jalan, yang mana waktu itu, Yuti hendak pergi ke warkop untuk ngopi, tetapi, setelah ia melihat mertuaku itu, tiba-tiba saja ia ingin mengikuti Bu Ratna itu, yang sepertinya sedang menuju pulang ke rumahnya. Karena, memang, rumah Anwar dan ibunya itu berdekatan, hanya berselang 5 rumah. Akhirnya, Anwar pun memutuskan untuk menemuinya di rumah Bu Ratna. Jujur saja, Anwar penasaran juga dengan ibu mertuanya itu, apalagi, bapak mertuanya juga jarang sekali ada di rumah, karena sibuk bekerja di luar kota. Bu Ratna hanya memiliki seorang putri, yaitu istriku. Sejenak setelah ibu mertuanya memasuki rumah, ia berpikir sejenak, untuk mematangkan semua rencananya. Setelah ia benar-benar sudah menyiapkan alasan yang tepat, ia pun memberanikan diri untuk mendatangi ibu mertuanya di rumah tersebut. Dan setelah ia berhasil mengatasi rasa gugup dan canggungnya itu, akhirnya, ia memberanikan diri untuk memencet bel yang berada di pintu depan rumah Bu Ratna. Tidak lama kemudian, Bu Ratna pun membuka pintu rumahnya, dan menyapa Anwar. Mas Anwar, tumben kesini, ucap Bu Ratna. Iya Bu, sekali-sekali, sahut Anwar. Ya sudah, ayo masuk, ajak Bu Ratna. Bu Ratna mempersilahkan Anwar untuk masuk ke dalam rumahnya. Bapak mana Bu? Tanya Anwar sembari berjalan mengikutinya. Bapak kamu belum pulang dari luar kota? Sudah sekitar sebulan Mas, jawab Bu Ratna, yang dengan ekspresi datar. Wah, kebetulan sekali kalau begitu, berarti, saat itu, yang ada di rumah hanya Anwar dan Bu Ratna, gumam Anwar dalam hati. Yuti terus mengikuti Bu Ratna menuju ke ruang tamu, dengan perasaan yang tidak menentu. Walaupun Bu Ratna sudah seperti ibunya sendiri, namun, sudah kepalang tanggung pikirnya. Saat itu, sudah tidak mungkin lagi ia bisa mundur dari rencananya itu, karena sebenarnya, Anwar, selama ini juga begitu menaruh perhatian lebih pada Bu Ratna, bahkan, ia juga sangat berharap sekali untuk bisa mendapatkan Bu Ratna. Bu Ratna,
mertuanya itu terlihat begitu anggun dan menawan di mata Yuti, apalagi Bu Ratna begitu ramah. Setelah sampai di ruang tamu, selanjutnya Bu Ratna mempersilahkan Anwar untuk duduk. "Mau minum apa, Mas?" tanya Bu Ratna. "Tidak usah repot-repot, Bu," Anwar menjawab dengan gaya basa-basi. Akhirnya, Bu Ratna pun tanpa banyak tanya lagi, langsung saja pergi meninggalkannya di ruang tamu. Tak berapa lama kemudian, Bu Ratna datang dengan membawa secangkir kopi kesukaan Anwar, dan segelas teh untuk dirinya sendiri, serta beberapa cemilan. "Wah, makasih loh Bu, sudah repot-repot," ujar Anwar. "Aku pun meneguk kopi yang disuguhkannya, sungguh luar biasa rasanya kopi tersebut," yang membuat Anwar berpikir, gimana kalau Bu Ratna juga menyuguhkan sesuatu yang lain terhadapnya. Apalagi ketika Bu Ratna mengatakan, kalau suaminya sudah sebulan di luar kota, pasti ada rasa kerinduan di benak Bu Ratna, pikir Anwar. Selanjutnya, Bu Ratna pun memulai pembicaraan, sekaligus untuk mencairkan suasana. Di saat itu, seolah-olah ibu mertuanya itu tahu, kalau Anwar gugup dan grogi bertemu dengannya, dan hanya berdua saja pada saat itu. Harus diakui, kalau ibu mertua Anwar adalah seorang wanita yang bisa membuat pembicaraan menjadi lebih santai, berbeda sekali pada saat berbicara di hadapan istrinya. Semakin lama obrolan mereka, membuat Yuti merasa tidak canggung lagi. Akhirnya, Bu Ratna, mertua Anwar, menanyakan perihal pernikahannya, karena sudah cukup lama Anwar tidak kunjung memberinya seorang cucu. Betapa terkejutnya Anwar, ternyata Bu Ratna, mertuanya itu, juga sudah menyimpan sebuah perasaan yang sama dengannya. Dan pada akhirnya, ibu mertuanya pun dengan perlahan menyampaikan perasaannya pada Anwar, yang mana, kalau ibu mertuanya itu, sebenarnya kurang percaya, kalau Anwar tidak mampu untuk menyemai bibit unggul, walau sudah 2 tahun Anwar menikah, dan belum punya momongan. Anwar juga mempunyai keinginan untuk membuktikan ucapannya itu kepada Bu Ratna, akan kemampuannya yang sebenarnya, agar tidak lagi ada rasa penasaran di antara Anwar dan Bu Ratna. Ternyata Bu Ratna mengetahui, kalau selama ini, ia begitu menaruh perhatian padanya. Tiba-tiba saja, Bu Ratna memulai segalanya, bagaikan suaminya saja. Anwar sangat terkejut dan juga canggung menerima perlakuan Bu Ratna tersebut. Jujur saja, apa yang diberikan oleh Bu Ratna, sungguh jauh berbeda dengan istrinya selama ini. Saat itu, ia merasa diperlakukan layaknya seorang pria yang sebenar-benarnya. Bu Ratna, saat itu, tidak menunjukkan sikap canggungnya, ia hanya menginginkan kebahagiaan itu. Dalam waktu yang relatif singkat, Bu Ratna mampu membuat perasaan Anwar terbang tinggi, setelah Anwar mulai memberikan sambutannya pada Bu Ratna. Kemudian, Bu Ratna mengajak Anwar menuju ke tempat peristirahatannya. Ia diajak memasuki sebuah ruangan yang begitu wangi, dengan aroma bunga yang memenuhi isi ruangan tersebut. Saat Anwar tengah terkesima dengan ketenangan dan kenyamanan ruangan itu, tiba-tiba saja, Bu Ratna sudah memulainya kembali. Bu Ratna memulainya dengan penuh perhatian, yang tentu saja mampu membuatnya semakin terbawa dalam suasana yang begitu ia dambakan. Tentu saja, Anwar pun tidak tinggal diam, ia dengan penuh semangat dan kasih sayang, terus berusaha sebaik mungkin, untuk membuat ibu mertuanya itu juga merasa bahagia, sehingga, nantinya, tidak akan menyesal, karena telah dengan sukarela memberikan pekerjaan itu.
Berkat usahaku yang secara konsisten itu, pada akhirnya, benar-benar membuat Bu Ratna bahagia dengan pekerjaannya, sehingga, dengan setengah berbisik, Bu Ratna memintanya untuk segera bekerja pada pekerjaan inti, dari apa yang mereka kerjakan. Sebenarnya, Anwar sudah dari tadi ingin menyempurnakannya, tapi ia masih ragu untuk mengatakannya. Setelah mendapatkan perintah yang seperti itu, tentu saja, Anwar tidak menyia-nyiakannya. Setelah Bu Ratna memberikan lampu hijau, dengan perlahan, dan penuh penghayatan, Anwar pun segera menyempurnakan pekerjaannya, yang disambut dengan sukacita oleh ibu mertuanya itu. Akhirnya, Anwar dan Bu Ratna sama-sama mendapatkan jawaban atas rasa penasaran yang ada selama ini. Sedangkan Bu Ratna, ia penasaran, kalau Yuti semestinya mampu memberikan cucu untuknya. Karena, pada saat mereka sedang bekerja, Anwar berhasil mengantar Bu Ratna sampai di puncak kejayaan dengan sangat sempurna, sebanyak 3 kali. Hari itu, Anwar benar-benar telah berhasil membuat ibu mertuanya itu terkesan dengan Anwar. Sejak kejadian di hari itulah, Bu Ratna, mertuanya, tidak mempersoalkan masalah cucu lagi, yang tentunya dengan satu syarat, Anwar harus sering-sering menjenguknya, pada saat suaminya itu berada di luar kota. Tentu saja, syarat itu ia setujui, mana mungkin bisa ia tolak. Demikianlah kisah Anwar, sahabatku tersebut. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Ambil baiknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi pada kita semua.